Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Rubina Satriani, Kepala TK Azikru Karanganyar. Kurikulum Merdeka adalah program yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2021. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka ini menawarkan pendekatan yang dinilai lebih fleksibel bila dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya yang terkesan terlalu kaku. Keleluasaan ini bisa memudahkan atau justru menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan pendidik harus kreatif, inovatif, dan memiliki keyakinan diri tinggi untuk dapat merancang kurikulum merdeka. Taman Kanak-kanak Azikru adalah salah satu lembaga yang menerima tantangan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Namun, ketika persiapan, kendala terbesar dalam implementasi adalah fakta bahwa pendidik merasa takut salah, bahkan sebelum mencoba. Hal ini bukan disebabkan karena pendidik tidak memiliki potensi, kreativitas, ataupun inovasi, akan tetapi karena pendidik memiliki efikasi diri akademik yang rendah. Apa sih sebetulnya efikasi diri akademik itu? Efikasi diri akademik adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan suatu tugas akademik pada tingkat tertentu. Artinya, efikasi diri akademik pendidik di TK Azikru harus ditingkatkan. Para pendidik membutuhkan pemikiran positif untuk membangun efikasi diri akademiknya melalui penerapan positive reappraisal. Positive reappraisal merupakan suatu strategi penafsiran kembali peristiwa atau situasi dengan cara dan pemikiran yang positif. Sedangkan strategi positive reappraisal yang diterapkan di sini ada 3, yaitu positive experience, positive words, dan positive challenge. Penerapan positive reappraisal pada treatment yang pertama adalah melalui positive experience. Treatment ini dibagi menjadi 3 tahap, di mana tahap pertama pendidik menyaksikan dan mengevaluasi penampilan kepala sekolah sebagai juara harapan 1 lomba bercerita Porseni di Kabupaten Karanganyar. Tujuannya adalah untuk menanamkan keyakinan dalam diri pendidik bahwa setiap orang memiliki bakatnya masing-masing. Tahap yang kedua adalah mengaplikasikan pesan dari vicarious experience atau pengalaman mengamati orang lain, yaitu pendidik mengamati kepala sekolah dan mendapatkan pesan bahwa ketika mengembangkan bakat maka bisa menghasilkan prestasi. Tujuannya adalah untuk mempraktekkan dengan mengikuti lomba bulu tangkis dan senam IGTKI kecamatan sehingga memiliki mastery experience atau pengalaman penguasaan ketika sukses menjadi juara. Tahap ketiga adalah evaluasi kegiatan dan pesan. Tujuannya untuk memahami sumber efikasi diri yang didapatkan pendidik dari treatment ini berupa pengalaman penguasaan dan pengalaman mengamati orang lain. Sedangkan aspek efikasi diri akademik yang terlibat adalah aspek bakat. Treatment yang kedua adalah melalui positive words. Pada tahap yang pertama, pendidik membaca dan mengevaluasi kata-kata positif dari kepala sekolah yang dituliskan dalam selembar kertas dengan tema I'm confident, I am brave, I am strong. Tujuannya adalah untuk menanamkan keyakinan kepada pendidik bahwa tantangan apapun mampu diselesaikan dengan baik jika diterima dengan penuh keyakinan dan keberanian. Tahap yang kedua adalah mempraktekkan keyakinan, keberanian, dan kekuatan pendidik untuk menghadapi tantangan aplikasi augmented reality bertajuk AR Halo Kids setelah mengikuti in-house training dengan D3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret. Tujuannya adalah untuk mempraktekkan keyakinan dan keberanian pendidik untuk mendownload dan mengaplikasikan AR Halo Kids. Tahap ketiga adalah evaluasi kegiatan dan pesan. Tujuannya untuk memahami sumber efikasi diri akademik yang didapatkan pendidik dari treatment kedua ini berupa persuasi sosial melalui media kata-kata positif yang diberikan oleh kepala sekolah. Dan aspek efikasi diri akademik yang terlibat dalam treatment ini adalah konteks. Treatment ketiga melalui positive challenge atau tantangan positif.
Tahap pertama dilakukan dengan pendidik menerima tantangan dari kepala sekolah untuk mengaplikasikan PJBL, kemudian mengikuti forum group discussion tentang penerapan PJBL bersama dengan kepala program studi dan dosen UIN Bandung. Tujuannya adalah pendidik mampu mengkondisikan dan mengatur tanda fisiologis yang dimunculkan tubuh ketika mendapatkan tantangan sehingga tetap santai dan tidak tegang menghadapi tantangan apapun. Pada tahap kedua, pendidik menyusun modul ajar inovatif pada aplikasi Canva dan mempraktekkan PJBL kepada peserta didik di kelas. Tujuannya mampu menerapkan PJBL untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tahap ketiga adalah evaluasi kegiatan dan pesan. Tujuannya memahami sumber efikasi diri akademik berupa tanda fisiologis dan aspek efikasi diri yang terlibat adalah aspek usaha. Setelah menyelesaikan 4 treatment positive reappraisal, saatnya melakukan evaluasi. Hasil penerapan strategi positive reappraisal mampu membangun efikasi diri akademik pendidik. Hal ini ditunjukkan dengan para pendidik mampu menjadi juara lomba bulu tangkis dan senam di IGTKI kecamatan. Pendidik mampu menghasilkan produk berupa modul ajar menggunakan aplikasi Canva. Pendidik juga mampu menggunakan aplikasi AR Halo Kids sebagai media literasi digital. Dan yang terakhir, pendidik mampu menerapkan pembelajaran bermakna untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sedangkan tindak lanjut yang dapat dilakukan dari hasil positif yang ditunjukkan melalui penerapan positif reappraisal bisa dilakukan dengan membagikan praktik baik ini kepada rekan sejawat dari lembaga lain melalui kegiatan kelompok kerja guru atau KKG di gugus, atau lebih luas melalui kegiatan pengimbasan praktik baik di IGTKI kecamatan. Bahkan lebih dari itu, tindak lanjut penerapan positif reappraisal juga bisa dikembangkan. Bukan hanya diterapkan untuk pendidik, namun bisa dikembangkan dan dimodifikasi untuk diterapkan kepada peserta didik, utamanya di taman kanak-kanak. Demikianlah praktik baik yang sudah dilakukan, semoga bisa memberikan manfaat. Karena sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kepala sekolah memang harus memastikan bahwa semua pendidiknya mendapatkan pelatihan. Setelah mendapatkan pelatihan, pastikan bahwa pendidik menerapkan hasil penelitian tersebut. Apabila ada kendala, kepala sekolah harus menyediakan kebutuhan pembelajaran aktif dan menciptakan keterbukaan serta pelibatan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kualitas sekolah. Teruslah berinovasi untuk seluruh guru dan tenaga kependidikan di Indonesia. Semangat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.